Halo guys, jumpa lagi bersama saya Sanderson THE. Kali ini saya akan membahas mengenai polis asuransi jiwa. Saya mempunyai polis asuransi yang sudah berusia 29 tahun. Ya, jadi saya ngambil polis ini pada saat saya usia sekitar 20-an tahun, ya. Dan lihat aja polisnya, sederhana sekali, cuman satu lembar. Di belakang ini kentuan polis, ya. Di depan itu adalah uang pertanggungan dan juga di belakang ini adalah person accident. Nah, jadi saya mengambil salah satu program yang disebut dengan program endowment. Endowment itu apa? Yang bersifat tabungan. Jadi kalau polis tersebut misalnya saya ngambil 30 tahun atau 40 tahun ya, maka setelah jatuh tempo 40 tahun kemudian, dalam hal ini adalah 29 tahun kemudian, kalau saya tidak terjadi apa-apa, maka premi yang saya bayar itu akan dikembalikan. Nah, polis ini saya ngambil 29 tahun yang lalu. Ini adalah program endowment dengan uang pertanggungan 10 juta rupiah. Dan saya memilih kenaikan uang pertanggungan 5 kali. Artinya, kalau meninggal karena sakit, maka uang pertanggungan yang akan diterima adalah 50 juta rupiah. Nah, terus accident-nya atau kecelakaannya saya naikin 3 kali lipat. Nah, artinya 10 juta UP dasar, 3 kali adalah 30 juta. Dan kalau terjadi kecelakaan masuk rumah sakit, saya berhak klaim 10%. Berarti 30 juta kali 10%, 3 juta rupiah per tahun saya boleh klaim. Ya, kalau kecelakaan masuk rumah sakit. Nah, kalau kecelakaan meninggal, maka polis saya akan dibayarkan 80 juta rupiah. Nah, jadi uang premi yang saya bayar berapa? Hanya 34.000 per bulan. Berarti kurang lebih sekitar 1 tahun nggak sampai sekitar 40.000 rupiah lah. Oke. Dan selama 29 tahun saya bayar, dan setelah jatuh tempo, maka tidak terjadi apa-apa, saya berhak untuk mengklaim kembali premi yang saya bayar. Nah, premi yang saya bayar berapa? Sebesar UP yang saya dulu asuransikan. Dan kita lihat ya bahwa dulu polisinya itu adalah PT Lipo Life, ya. Dan PT Lipo Life ini sudah tidak ada lagi perusahaannya. Kita cari PT Lipo Life di mana, nggak ada. Nah, ternyata PT Lipo Life diakuisisi oleh AIG. Dan dia sempat berubah menjadi AIG Lipo. Nah, setelah AIG Lipo, dia berdiri sendiri menjadi AIG. Nah, setelah AIG, ya dia berubah lagi menjadi AIA Financial. Yang sekarang ya menjadi AIA Financial. Nah, jadi dulu polisnya itu adalah Lipo Life. Maka pada saat jatuh tempo bulan ini, ya, maka saya bisa klaim polis saya yang atas nama Lipo Life ini kepada AIA Financial. Ya, jadi polis saya tetap hak dan semua yang terkait dengan polis tersebut bisa saya dapatkan di perusahaan terakhir yang mengakuisisi perusahaan tersebut. Dan setiap kali diakuisisi, perusahaan itu selalu mengirimkan surat ke alamat kita untuk memberitahukan dan telepon juga ya bahwa polis yang kita pegang Lipo Life telah berubah menjadi namanya AIG ya, nah menjadi AIG Lipo, AIG dan terakhir adalah AIA Financial. Nah, jadi pastikan kalau kita masuk polis, ya ambil polis yang lama, setiap kali ada perubahan alamat tinggal atau alamat kantor, ya, handphone, kita harus memberitahukan kepada perusahaan tersebut sehingga kalau misalnya terjadi diakuisisi atau segala macam, maka perusahaan itu bisa memberitahukan pada kita. Dan saya 29 tahun kemudian, ya saya masih bisa tetap klaim polis saya. Biarpun dulu Lipo Life sekarang sudah menjadi AIA Financial. Nah, jadi Anda coba cek mungkin orang tua Anda punya polis yang lama. Ya, terutama polis asuransi jenisnya whole life dan endowment. Nah, kalau whole life itu dulu ada program whole life yang limited. Artinya, kita masuk bayar asuransi mungkin cuma 10 tahun atau 15 tahun. Setelah itu, kita tidak perlu membayar lagi, tapi polis itu berjalan terus. Artinya, kapanpun kita meninggal, maka perusahaan asuransi itu akan membayar uang pertanggungannya. Nah, itu whole life. Nah, ada satu lagi yang jenis endowment seperti yang saya punya. Ya, endowment itu adalah ada nilai tunai atau ada tabungannya. Jadi artinya kalau misalnya pada saat jatuh tempo kita tidak terjadi apa-apa,
uang yang kita setorkan bisa dikembalikan semua. Atau ada juga yang dikembalikan beserta hasil investasinya. Nah, jadi jangan sampai Anda miss. Mungkin Anda di rumah mungkin ketemu ada polis orang tua atau apa. Anda, wah ini perusahaannya udah nggak ada nih. Anda buang. Ya, jangan, coba Anda cek lagi. Kalau misalnya ketemu, coba dicek lagi jenis programnya apa. Nah, terus cek lagi perusahaan itu sekarang diakuisisi oleh siapa. Ya, kalau dia tidak ada. Nah, setelah itu tolong cek ke perusahaan asuransi tersebut. Apakah polisnya masih bisa berlaku atau tidak. Nah, jadi kalau berlaku, biarpun kalau sudah terjadi meninggal, biasanya asuransi itu akan melakukan satu mekanisme, ya ada prosedur yang harus dilakukan, dan umumnya itu klaim kalau memang layak, itu pasti akan dibayarkan juga. Dan itulah beauty-nya atau kegunaan asuransi, manfaatnya sangat baik dan jelas. Jadi jangan khawatir, masuklah kepada perusahaan asuransi yang jelas, ya, yang jelas, dan juga pastikan perusahaan itu adalah perusahaan yang besar juga, ya, sehingga kalau terjadi pada saat jatuh tempo, kita pastikan uang kita bisa cairkan atau kita bisa terima pada saat klaim. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang.